Melimpahkan kita berbagai macam rahmat, berbagai macam nikmat, khususnya nikmat bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Marilah kita sama-sama ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Layaknya kita aturkan kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku imam kita, selaku penghulu kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ustaz yang sama-sama kita hormati, anak-anakku sekalian yang saya cintai. Jam 8.31, 30 menit ya. Insyaallah jam 9, 1 menit kita akhiri. Baik ya, mungkin bosan dilihat tapi tidak masalah ya. Jadi yang bosan-bosan dikit aja dulu di hatinya, bosannya nanti di luar baru ya. Baik, kita akan bahas sedikit tentang apa saja pekerjaan yang dianggap sepele tetapi bernilai dosa. Banyak sekali hal yang kita anggap biasa-biasa saja ya, tapi kita tidak menganggap bahwa itu ya akibatnya dosa kita ya semakin bertambah. Jadi ya, yang pertama di antaranya di sini adalah beribadah karena ingin dilihat ya. Jadi banyak di antara kita mungkin ya yang beribadahnya bukan semata-mata lillahi ta'ala, bukan betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, atau beribadah dengan cara terpaksa ya, karena sekedar untuk menebus kewajiban ya. Fawailul lil musallin dalam Al-Quran, maka ya celakalah bagi orang-orang yang sholat ya, orang yang sholat seperti apa ya, lanjutan ayatnya ya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang ya yang lalai dalam sholat. Ini lalai ya, yang barusan itu orang-orang yang pengen dilihat dia sholat ya, khusyuk, pura-pura lama, tahiyatnya lama, sujudnya karena ada si A di belakang ya. Itu orang-orang yang ya menganggap pekerjaan itu sepele tetapi bernilai dosa ya. Jadi ya inna aqwama ya ikhwa'alaikum syirku illa seboriyah ya. Jadi ya barang siapa yang melakukan suatu amalan dicampur dengan perbuatan syirik kepadaku, niscaya aku akan tinggalkan dia ya. Jadi beribadah karena ingin dilihat. Mamin abdin di qaumin fid dunya ya maqam masum'atin wariya illa sallallahu bihi ala ru'usil apa bunyinya ya, ru'usil khalaq Yaumal qiyamah. Jadi tidaklah seorang hamba di dunia ini mengerjakan sum'ah dan riya, melainkan Allah membeberkan aib dan riyanya nanti di hadapan ya manusia di hari kiamat. Ya, jadi kita kerjakan ibadah, kita kerjakan sholat betul-betul karena Allah Ta'ala ya. Jangan dicampur adukan. Jadi mau azan karena ya supaya menganggap dirinya tidak ada orang yang bisa azan seperti saya atau sebagus saya. Itu yang pertama ya. Jadi ya jangan kita mengerjakan suatu kebaikan ya, lebih-lebih di bulan Ramadan ini dengan berharap dianggap baik oleh orang lain. Cukuplah Allah ya, nanti Allah yang membalas.
Lebih-lebih kadang-kadang ya para ibu-ibu, ini bukan ibu calon ibu-ibu ya, mau bersedekah kalau diumumkan di masjid ya, pesan sama makmumnya ya, jadi nanti umumkan bahwa ini dari saya. Nah itu juga termasuk ya, beramal soleh, beramal dengan ya harapan disebut-sebut. Yang kedua adalah ya tiara. Tahu nama tiara? Ya. Ya. Meramal nasib. Siapa yang suka, baik orang yang meramal atau yang pergi meminta ramalan, itu sama-sama. Ya. Ya. Jadi mau kerjakan ini, pergi ke tukang ramal. Bagaimana kalau saya mengerjakan ini? Ya, jadi itu. Meramal nasib buruk, ya. Ini tapi nasib buruk, ya. Ya, jadi zaman-zaman dahulu ada orang-orang kalau melihat, kalau mendengar gagak, apa bahasa Indonesianya gagak, burung gagak, gagak ya. Kalau burung gagak lewat, oh ya pasti ada orang yang akan meninggal dunia. Ya. Atau ya mau pergi nagih, melihat orang anak kecil buang air di jalan, ya balik dia, wah wajib tidak akan dapat. Atau kadang-kadang sisi keturunan, oh kalau ini ya pasti 2 tahun besok akan meninggal dunia, misalnya. Ya, apa sabda Rasulullah tentang hal tersebut? Ya, tidak diterima ya sholat orang yang beramal maupun yang diramal, minta diramal ya, selama 40 hari 40 malam, sama dengan tukang tenung ramal itu. Ya, ini ada salah satu dari santri ya, ada kehilangan sesuatu ya, suruh ibu ya, kemudian ibunya pergi ke tukang ramal. Itu naudzubillah, jangan sampai terjadi ya. Dan juga nanti tukang ramalnya akan bilang apa? Oh ini tidak jauh dan tidak dekat orangnya. Nah, terus ya ini pintu rumahnya dekat sekali dengan pintu rumahmu. Berapa orang yang pintu rumahnya dekat sudah mulai berusaha ya. Oh ini adalah orang yang ambil ini adalah orang yang sering keluar masuk di rumahmu. Semua orang yang masuk keluar rumahnya sudah mulai dicurigai. Nah itu. Jadi berburuk sangkanya itu kan sudah akan mulai timbul. Dan ada tukang ramal atau tukang tenung yang mau pastikan, oh si A yang ambil, kemudian kita cari, kemudian ada di situ. Memang tidak pernah ada. Ya. Karena sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak ada itu adalah sesuatu yang gaib. Cuma Allah yang tahu. Atau meramal misalnya kalau menikah bulan Muharram pasti akan banyak cekcok, itu kata orang tua ya. Jadi ya itu tidak boleh ya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang kepercayaannya ya atau tiaranya tentang ya hajat atau yang hendak dilakukannya, maka ia telah berlaku syirik. Kemudian sahabat bertanya, apa kifaratnya ya atau hukumannya ya. Kemudian Rasulullah menjawab, hendaklah mereka mengatakan, ya Allah ya, tiada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau dan tidak ada kesialan kecuali kesialan dari Engkau. Hadis riwayat Ahmad. Ya, jadi kalau ada masih keluarganya yang suka kalau kehilangan minta ya ke tukang tenung, tukang ramal misalnya ya, jadi di stop. Jadi itu yang nanti kita cari di rumah puasa saya, pahala sholat saya 40 hari 40 malam itu mana? Ya, jadi hilang, lenyap ya, karena kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang berikutnya adalah tidak tumakninah dalam sholat. Apa arti tumakninah? Berhenti sejenak. Walau jadi orang yang aminnya sama bersamaan dengan malaikat, ya itu yang ya nilai pahalanya lebih. Ya, itu yang dimohonkan ampun oleh malaikat. Ya,
Lebih-lebih sekarang bulan Ramadan. Ya, 7 menit selesai 20 rakaat misalnya. Lama dari malam yang tadi. Ya itu kan. Dan jelas sebenarnya apa ya? Pada awalnya jelas, akhirnya jelas tuh kemana-mana datang kemana-mana. Jadi itu salah ya. Itu salah. Jadi harus ada jeda antara pekerjaan satu dan yang lain. Ya, misalnya lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada kata-kata subhanallah misalnya bisa diucapkan itu adalah jarak dengan ini. Ya, waladhdallin subhanallah amin. Di situ tempat aminnya malaikat. Tapi jangan baca subhanallah di situ. Ukurannya bisa baca subhanallah. Nah, di situ tempatnya mengaminkan malaikat. Di mana ada orang berjamaah, malaikat ada di situ. Ikut berjamaah. Jangan belum ya, walaupun belum jelas sudah aminnya. Ya, gitu. Kemudian ya, misalnya ya, jadi ukuran subhanallah ya, baru kita ruku kemudian sujud dan lain sebagainya. Ya, jangan terlalu cepat. Apalagi ada yang ya kalau kata ustaznya di Mekah ya, jadi jangan dulu imamnya. Ya, maju dulu waktu melihat siapa jadi imamnya baru mulai takbir. Rasulullah bersabda tentang hal ini, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Sahabat bertanya, ya, apa maksudnya mencuri dalam sholat ya Rasulullah? Ya, Rasulullah menjawab, ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Ya, artinya, ya memang yang diwajibkan bacaan ruku sujud itu cuma sekali. Subhanallah bihamdihi boleh sekali. Ya, 3 kali itu adalah cara sahabat. Apa cara orang-orang sebelum aku ya, kata Rasulullah. Ya, jadi yang diwajibkan itu sekali. Subhanallahil a'la wa bihamdihi juga sekali ya. Ya, jadi Allah tidak menzalimi, lebih banyak kita baca berarti lebih banyak pahala, tapi jangan sampai 9 kali atau lebih daripada itu ya. Ya, jadi ada tempat nafas kita lah sedikit ya. Subhanallahil a'la wa bihamdihi subhanallahil a'la ya, jangan sudah jadi ya sebenarnya ada tuh maknanya. Jadi seperti yang tadi poin musolin itu juga yang lalai, maksudnya lalai di situ ya, mau sholat asar menjelang maghrib, mau sholat isya mau sholat maghrib menjelang ya isya, itu termasuk ya orang yang puasa tetapi nanti masuk neraka. Fawailul musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai ya. Termasuk orang yang lalai adalah berita itu ya, tidak ya menyempurnakan ruku dan sujud. Ruku dan sujud yang disebut tetapi semuanya ya, artinya ya semua gerakan dalam sholat. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, tidak sah sholat seorang hingga ia menegakkan atau meluruskan tubuhnya ada ya ketika ruku dan sujud. Ya, jadi jangan sekedar-kedarnya ya. Jadi kita sholat supaya mendapat ya, jangan sholat cuma sia-sia ya, tidak ada hasilnya ya, cuma capek, cuma lelah saja. Dan yang keempat di sini adalah khalwat. Tahu nama khalwat? Bukan berdiam lalu berkhalwat katanya, diam di cari tempat yang sepi kemudian merenung seorang diri. Ya, jadi khalwat di sini ya dengan sabda Rasulullah, tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan wanita kecuali ketiga adalah syaitan. Tahu nama khalwatnya di situ? Ya, berkumpul. Ya, tidaklah seorang laki-laki ya berkumpul 2 orang ya, laki 1 perempuan 1 maksudnya, kecuali ada orang yang ketiga yaitu syaitan. Apakah syaitan akan menjerumuskan kita pada hal yang baik atau yang tidak baik? Tentunya tidak baik. Ya, jadi tidak usah ketemu-temuan di mana-mana atau ujung-ujungnya nanti siap, ujung-ujungnya tidak benar. Ya. Jadi kalau bagi yang perempuan, kalaupun mau dia sama kita, suruh datang ke rumahnya. Jangan ketemu warung
saya di depan kubur. Jangan itu ya. Kalau ingat mati, berarti tidak akan berbuat yang tidak baik. Ya, tunggu saya menunjukkan orang. Nah itu chat-chatnya seperti itu ya. Jadi jangan sampai ada seperti itu. Apa juga sabda Rasulullah tentang hal itu sungguh ya. Kata Rasulullah, ditusukkannya kepada seseorang dari kalian dengan jarum dari besi. Lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Ya. Ditusuknya seorang itu ya oleh jarum terbuat dari besi lebih baik daripada memegang tangan orang yang bukan muhrim. Ya. Sudah jelas ya. Itu. Jadi kalau hukum akhirat itu cuma dua, antara baik dan tidak baik ya. Kalau baik sudah jelas, tidak baik pun ya juga sudah jelas. Jadi jangan sampai kita yang berilmu ya, kalau masih ketemu temuan di tempat yang sepi ya, itu kalau ketemuan bawa Qurannya di masjid kita simak 1 juz, nah itu boleh ya. Ya ada yang seperti itu ya. Ayo kita ketemuan bawa amalannya ya, hadis 100 hadis ya, saya apa ya seperti itu boleh ya. Kalau untuk penyemangat boleh berpacaran misalnya ya, asal tidak ketahuan. Ya, boleh berpacaran asal tidak ketahuan. Saya dulu seusia kalian banyak nikahi orang, tapi tidak usah dia tahu kita suka atau tidak, cukup kita saja tahu ya. Itu. Jadi kalau ya orang yang begini ya kita suka ya, tapi tidak usah dia tahu, cukup kita yang tahu. Kalau kamu mau pacaran silakan, tapi tidak usah ada orang yang tahu. Ya, kalau tahu masalah nanti kena sidang, khususnya di pondok ya. Itu karena apa ya, bukan rasanya itu. Sekarang masa untuk belajar dan belajar ya. Tapi juga kamu nanti minta terus ada putus ya. Ya kalau mau sama saya bukan saya keluarga, kamu juga minta masih ya, itu mikir dulu ya, kecuali sudah bisa dapat uang sendiri ya. Kemudian yang berikutnya adalah ghibah. Ini hal yang sepele sekali ya. Coba angkat tangan siapa yang tidak pernah membicarakan orang dalam sehari. Siapa yang tidak pernah membicarakan orang dalam sehari? Ya, saya rasa tidak ada ya. Bagaimana cara supaya tidak membicarakan orang? Pertama ya, jangan mandi atau mencuci di tempat umum. Betul? Jangan mandi atau mencuci di tempat umum, khususnya perempuan. Kenapa kita mencuci pasti sambil nikah ngomongin orang? Itu biasa ya. Atau jangan juga dibuka-buka pinggir jalan ya, di koko atau dibuka-buka pinggir jalan. Jadi ya, jadi hal ini dijelaskan dalam ya firman Allah surat Al-Hujurat ayat 11, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqalahu ya. Jadi dan janganlah kalian ya menggunjing sebagian yang lain. Sukakah masalah seorang di antara kalian memakan ya daging saudaranya yang sudah mati. Jadi kita membicarakan orang itu adalah secara ya di hadapan Allah kita sedang memakan bangkai ya manusia yang sudah tentunya ada di bangkai sudah mati ya. Kita sedang memakan bangkai. Kenapa? Karena secara tidak sadar ya. Kita bicarakan aib atau menjelekan orang ya, secara tidak sadar kita sudah berikan kebaikan kita terhadap orang yang juga bicarakan. Kebaikan kita rajin menghafal, kita rajin puasa, rajin mengaji. Nanti tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena kita suka ngomong atau mengunjing orang. Orang yang kita kunjung itu kesadaran
Jadi tempat-tempat yang saya sebutkan tadi itu rentan sekali terhadap membicarakan orang atau saling kutuk, termasuk juga saling kutuk. Ya. Jarang ada orang yang saling kutuk punya berapa hafalan, coba belum saya hafal selembar sampai namanya tersangkut minta sekali ya akan namanya lazim ada seperti itu ya. Pasti yang dibicarakan ya awal-awalnya kebaikan, lama-lama habis modal kebaikan, jadilah mulai modal yang tidak baik ya. Atau duduk di pinggir jalan misalnya ya, jangan sampai ada menjelang asar misalnya banyak dari santri-santri yang duduk di bukit pinggir jalan, itu mengundang dosa yang tidak terundang, mendatangkan dosa yang tidak diundang. Lewat orang pakai rok mini agak burik-burik sama ya, ya itu udah mulai ya. Atau ya mungkin pakai rok panjang tapi berkibar ya, jadi seperti itu ya. Banyak sekali ya, banyak sekali hal-hal yang secara tidak sengaja kita lakukan dengan duduk di tempat-tempat umum ya. Kalau tidak ada perlunya, kecuali kalau menunggu ya, menunggu sesuatu yang ya apa yang teman mau datang tidak tahu tempatnya itu boleh ya, sesuai dengan keperluan. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Bukhari, barang siapa menolak ghibah atas kehormatan saudaranya, niscaya pada hari kiamat Allah akan menolak api neraka dari wajahnya. Allah ya. Jadi kalau ada orang yang ngajak kita ya mengomongkan orang, kemudian ya tidak usah kita tinggalkan saja caranya. Ya, tidak usah kita omongkan orang itu belum tentu benar. Ya, jadi harus ada tabayunnya seperti itu. Kalau ada cerita yang mendekati kita misalnya, mendekati ada kaitannya dengan kita, jadi kita jangan langsung mengiyakan. Kita cari penjelasannya dulu. Itu namanya tabayun. Ya benar atau tidak. Jangan langsung mengiyakan. Nanti setelah mengiyakan menceritakan dengan mengiyakan. Kita lagi satu. Lagi yang tadi itu mengiyakan. Jadi akan berantai. Satu menjadi 5. Dosa mereka yang menceritakan berikutnya akan kembali kepada dosa orang yang menceritakan pertama tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi apabila kita diajak menggunjing atau membicarakan orang, tinggalkan. Ya. Kalau belum ada kejelasan, jadi orang yang seperti itu akan terhindar wajahnya nanti dari api neraka. Wajah terhindar, kaki tangan api kena tidak ya. Jadi ya wajah semua mencakup itu semuanya. Kemudian yang berikutnya ya, 2 orang yang berbisik-bisik saat bertiga. Adakah di antara kita yang seperti itu? Dia belum bertiga tapi berbisik berdua tanpa dilibatkan orang yang ketiga. Yang ketiga manusia, bukan ketiga setan seperti tadi. Jadi baik dengan memakai bahasa yang bahasa yang dimengerti, apalagi dengan memakai bahasa yang tidak dimengerti. Misalnya ada sama Dalila berbicara bahasa Inggris, kemudian Umar ngomong tidak paham. Jadi padahal bukan dia yang diceritakan. Jadi tidak baik, tidak boleh ya berbisik-bisik berdua tanpa melibatkan orang ketiga. Kalau kita bertiga, kecuali lebih dari 3. Jadi hal ini dijelaskan oleh Rasulullah ya. Jika kalian sedang bertiga, janganlah 2 orang berbisik tanpa ketiganya, karena akan membuat orang ketiga menjadi sedih ya. Jadi ada dalilnya. Jadi ya yang sudah paham ya, jadi ya, silakan tinggalkan berbisik-bisik berdua ya apabila sedang bertiga. Coba kita lihat waktu dulu.